Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Seperti biasa masih di bulan suci Ramadan, saya mau bagiin ide menu berbuka puasa di rumah saya. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain untuk menghidangkan menu-menu harian di rumahnya ya. Pertama-tama di siang hari ini dimulai dengan acara menggosok penggorengan ya teman-teman. Ini penggorengan yang biasa saya pakai syuting konten ya, dan yang mengerjain itu ibu saya. Saya hanya bagian jemur-jemur aja. Nah, ini yang digosok bagian atas dan juga bagian bawah. Alhamdulillah kinclong ya teman-teman. Ini spesial kita pakai untuk konten ya. Kalau nggak pakai syuting sih pakai yang wajan yang jelek-jelek aja ya. Menurut saya sih ini udah alhamdulillah ya. Mungkin di rumah teman-teman lebih bagus dari ini punyanya ya. Kalau saya nikmati aja, saya syukuri aja yang saya punya. Dan inilah menu yang saya buat hari ini. Alhamdulillah bisa memasak 5 menu ya teman-teman. Ada limpang-limpung, tumis sarden, kolak pisang, capcay, dan juga bakwan kacang panjang. Oke, pertama-tama kita bikin kolak pisang dulu ya teman-teman. Pertama-tama saya didihkan air dulu sampai mendidih, itu saya masak sampai mendidih, lalu saya masukkan pisang yang sudah saya kupas dan saya iris serong seperti ini. Dan ini adalah pisang kepok ya. Dan yang saya masukkan tadi adalah kayu manis. Dan ini saya masak hingga mendidih dan juga saya tambahkan daun pandan. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masak hingga mendidih. Ini nggak lama ya karena pisangnya udah mateng nih, pisang kepoknya. Dan untuk pemanisnya ini ada kurma. Nanti mau saya blender dengan sedikit air dan saya buang bijinya. Nah, ini hasil blenderannya ya, kurma. Teman-teman yang mau pakai gula merah atau gula pasir juga boleh ya. Karena saya punya kurma, saya pingin pakai kurma. Jadi untuk pemanisnya saya pakai kurma aja. Dan setelah saya masukkan kurma ini, saya sudah nggak tambahin gula merah, gula pasir. Ini udah cukup manis teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduk. Setelah kiranya pisangnya udah mateng, airnya udah mendidih, ini saya masukkan santan kelapa instan. Ini yang cair ya. Dan saya hanya memasukkan 1 saset yang kecil. Saya nggak mau terlalu kental-kental ya kuahnya. Teman-teman yang mau ngasih 2 saset boleh ya. Atau punya kelapa santan yang asli juga boleh. Yang punya bubukan santan juga boleh. Mana yang praktis ya. Dan tidak berlama-lama, ini kolak pisangnya udah jadi. Lanjut kita masak menu yang kedua. Ini tumis sarden. Sebenarnya sarden itu udah enak ya, tapi saya mau pedas-pedas gitu teman-teman, gurih-gurih, pakai bawang. Dan bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil. Dan hanya saya iris-iris aja. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris. Komposisinya ya sesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Nggak banyak dan juga nggak berlebihan ya, sekiranya aja. Setelah bawangnya harum, lalu masukkan cabai-cabean ya yang sudah diiris-iris. Banyaknya pun terserah teman-teman ya, terserah disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini agak banyak ya, banyak sama cabai besar teman-teman. Nah, kita tumis-tumis hingga cabenya mateng. Setelah mateng, setelah harum, lalu saya masukkan sarden ABC. Ini yang kaleng besar ya teman-teman. Lumayan banyak isinya. Dan ini sebenarnya sudah pedes sih. Tapi mau saya tambahin lagi biar tambah enak ya. Nah, itu saya masukkan sardennya. Lalu kita aduk-aduk dengan bumbu. Dan ini nggak perlu pakai air lagi ya teman-teman. Ini udah nggak ditambahin garam, gula, dan penyedap lainnya. Ini udah enak. Dan ini hasilnya ya, tumis sarden. Udah mateng.
Lanjut teman-teman, kita menu ketiga. Mempersingkat waktu ya, kita bikin capcay. Nah, bumbunya hanya bawang putih aja teman-teman, yang saya tumis dengan sedikit minyak goreng. Teman-teman yang punya bawang bombay, boleh ya masukin bawang bombay juga. Karena saya cuma punya bawang putih, yang saya masukin bawang putih aja. Bawang putih yang saya geprek, lalu saya iris kasar. Setelah itu, saya masukkan wortel. Nah, ini wortelnya tadi kebetulan cuma ada satu batang kecil ya. Itu saya belah dua, lalu saya iris-iris tipis. Nah, itu kita tumis-tumis. Setelah itu tambahkan sedikit air. Setelah airnya mendidih, ini yang saya masukkan irisan sayur kol. Nah, kita campur-campur lagi, lalu kita masak hingga sayur kolnya ini setengah mateng. Setelah sayur kolnya setengah matang, saya masukkan sayur sawi putih dan juga buncis. Potongannya sesuai selera ya, banyaknya juga sesuai selera teman-teman ya, sesuai persediaan yang ada di rumah. Nah, ini 4 sayur saya jadikan satu, wortel, kol, sawi putih dan juga buncis. Ini semua bahan sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masak hingga sayurannya layu dan matang. Tapi nggak perlu lama-lama juga sih teman-teman. Nah, itu setelah sayurannya matang, saya masukkan sedikit irisan bakso sapi. Teman-teman yang punya udang, ayam, terserah ya. Mana yang ada aja. Kebetulan saya punya bakso sapi, saya masukkan bakso sapi. Setelah itu saya ini ada punya bumbu capcay instan yang saya larutkan dengan sedikit air. Ini bumbunya sudah ada maizenanya ya sepertinya teman-teman. Karena setelah dituangkan ini sayurannya kuahnya jadi kental. Teman-teman yang nggak punya nggak apa-apa ya, boleh pakai gula, garam, maizena, merica. Nah, ini kebetulan saya punya bumbu yang instan, saya masukin aja. Nah, itu saya masukkan lalu kita masak hingga mendidih ya. Dan itu saya tambahkan sedikit garam dan juga sedikit gula pasir. Ini karena puasa udah nggak koreksi-koreksi rasa lagi ya teman-teman. Kita masak pakai feeling aja, pakai perasaan. Dikira-kira aja. Insya Allah nggak asin ya teman-teman. Kalau kurang asin bisa kita tambahkan setelah berbuka puasa. Nah, menu yang ketiga udah jadi ya teman-teman, capcay. Kita lanjut ke menu yang keempat. Ini saya mau bikin bakwan kacang panjang. Pertama-tama saya masukkan tepung bumbu. Ini yang ukuran kecil ya tepung bumbunya. Satu bungkus saya masukkan, lalu saya tambahkan juga tepung terigu serbaguna. Dan ini yang saya pakai yang merek segitiga. Saya tambahkan 3 sendok penuh tepung terigunya. Karena kacang panjangnya nggak banyak juga sih teman-teman. Dan bumbunya hanya saya pakai bawang putih. Dan mau saya parut aja dengan parutan keju. Maaf ya teman-teman, itu parutannya udah kayak gitu ya, karena itu memang spesial untuk bumbu ya. Kalau untuk keju ada deh spesial untuk keju, nggak kotor seperti itu. Ini saya pakai untuk parut-parut bumbu dapur ya, untuk masak-masak ya. Dan saya tambahkan juga sedikit garam. Karena tepung bumbunya tadi kan sudah asin, saya tambahin juga sedikit gula. Nah, itu saya masukkan air putih sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Kita campur dan aduk merata hingga tepungnya itu agak encer ya, tapi jangan terlalu encer juga ya. Nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Nah, ini sepertinya masih agak keras ya tepungnya ya. Saya tambahkan lagi sedikit air. Jangan banyak-banyak dulu ya masukin airnya teman-teman. Sedikit demi sedikit dulu ya. Nah, ini penampakan tepungnya ya, nggak encer, nggak juga terlalu kental ya. Setelah itu saya masukkan ini irisan kacang panjang. Saya iris-iris serong ya, dan nggak terlalu panjang-panjang juga. Teman-teman yang mau campur kol juga bisa, mau campur wortel juga boleh.
Tapi karena ini saya cuma punya kacang panjang, jadi yang saya masukin kacang panjang aja ya. Sayang ada kacang panjang sedikit di kulkas. Mau ditumis tadi udah ada capcay. Oke, itu kita goreng ya sekarang. Panaskan minyak goreng. Lalu kita goreng adonannya tadi seperti kita goreng bakwan seperti biasa ya, bakwan sayur. Bedanya ini yang saya pakai kacang panjang teman-teman. Sama aja kok dengan bakwan sayur yang biasa teman-teman bikin. Nah itu saya goreng ya. Minyaknya nggak usah terlalu besar-besar juga, sedang-sedang aja. Kita goreng bakwan kacang panjangnya hingga berubah warna seperti kuning kecoklatan ya. Dan jangan lupa dibalik ya. Tadi pas bikin adonannya saya udah nggak rasa-rasa koreksi-koreksi rasa lagi. Dikira-kira aja teman-teman. Nah ini bakwan kacang panjangnya udah berwarna kuning kecoklatan. Udah bisa kita angkat ya. Dan ini saya gorengnya cuma sekali ya teman-teman. Yang saya videoin untuk mempersingkat waktu aja. Cukup sekali ya, nanti sisanya udah nggak saya videoin. Ini kira-kira tadi saya gorengnya sekitar 3 kali. Ya lumayan lah teman-teman, dapat 1 piring ya. Tapi udah nggak saya videoin lagi gorengan berikutnya untuk mempersingkat waktu ya. Karena yang saya mau videoin ini cukup panjang teman-teman, 5 menu. Nah ini udah kita angkat bakwan kacang panjangnya. Kita angkat dan tiriskan. Oke, udah jadi bakwan kacang panjang. Nah, perjuangan belum selesai ya teman-teman. Ini masih ada menu yang kelima. Mau bikin limpang limpung. Limpang limpung itu pisang goreng sih teman-teman. Cuma karena pisangnya tadi, pisang kepoknya udah agak mateng, saya potong kecil-kecil. Jadi namanya limpang limpung. Tadi yang saya masukin tepung bumbu pisang crispy ya. Dan saya tambahkan lagi 1 sendok sop itu ya agak besar tepung terigu serbaguna. Dan saya tambahin juga sedikit gula dan juga garam. Teman-teman yang mau pakai vanili boleh ya. Yang nggak punya tepung bumbu juga nggak apa-apa ya, tepung terigu aja udah cukup kok. Nah itu saya masukkan sedikit air. Kita masukin sedikit demi sedikit dulu ya airnya ya. Nah karena masih kental saya tambahin lagi airnya dan kita campur merata ya hingga tepungnya udah nggak menggumpal lagi. Ini saya nggak koreksi lagi ya rasanya karena lagi puasa. Kita pakai perasaan aja. Nah ini pisangnya yang sudah saya belah 4 ya. Lalu saya potong-potong kecil-kecil. Jadi di daerah saya tuh namanya limpang limpung. Sama aja kok teman-teman sama pisang goreng. Nah ini adonan tepungnya kita campur dengan pisangnya. Pisang yang saya pakai ini pisang kepok ya. Pisang kepok setengah dari kolak pisang tadi. Nah ini saatnya kita goreng. Minyaknya udah lumayan panas, lalu kita masukkan pisang gorengnya. Adonan pisang goreng. Kita goreng hingga matang, hingga berubah warna kuning kecoklatan. Teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah setia menonton video-video dari saya ucapkan terima kasih banyak ya. Bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua bisa sukses ya, bisa cepat dimonetisasi dan cepat dapat iklan teman-teman. Nah itu limpang-limpungnya udah saya balik ya. Nah ini udah berubah warna, udah agak mateng. Ini wajan penggorengan saya wajan biasa teman-teman. Tapi karena alhamdulillah sering-sering digosok jadi kinclong seperti ini ya. Dan alhamdulillah ini anti lengket. Alhamdulillah teman-teman saya bisa memasak 5 menu di hari berbuka puasa ini ya teman-teman. Itu
Udah jadi ya limpang-limpungnya. Oke deh teman-teman, inilah menu berbuka puasa di rumah saya ya. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman yang lain untuk menghidangkan menu-menu harian di rumahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.